Musibah, rugrug, ya Allah. Ini bagus. Wah, Hai tetangga-tetangga Mami Okse, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video yang Mami akan sampaikan yaitu berita duka nih dari tetangga Mami yang ada di Ciomas, Kabupaten Bogor. Nah, sebelum kita masuki videonya, alangkah baiknya tetangga-tetangga Mami selalu dukung channel yang Mami punya, Mami Okse, dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa selalu bagikan video Mami ini ke teman-teman tetangga ya, dan suruh nonton tuh tetangganya, karena tetangga Mami para sultan. Peringatan Maulid Nabi yang digelar di Majelis Taklim Desa Ciomas, Kabupaten Bogor ini berubah menjadi sebuah tragedi nih tetangga. Kenapa? Karena bangunan yang dimasuki oleh ratusan jamaah itu tiba-tiba ambruk. Kebayang kalau lagi misalkan lagi diem atau lagi fokus dengan ceramah, tiba-tiba jatuh ke bawah. Dan insiden ini terjadi di tanggal 7 September 2025. Ada sekitar 4 orang yang meninggal dan ratusan lainnya itu tertimbun dan luka-luka. Gabungan tim dari TNI, Polri, dan BPBD itu langsung dikerahkan nih tetangga untuk membantu mengevakuasi para korban. Nah tetangga, Mami selalu punya sajian video detik-detik terjadinya insiden ini nih. Karena BPBD Kabupaten Bogor menyebutkan ada 4 orang tewas akibat bangunan majelis yang ambruk ini. Update laporan saat ini korban meninggal dunia menjadi 4 orang. Korban atas nama Yuli meninggal di Rumah Sakit UMMI, kata ujar Adam. Daftar korban tewas yaitu pertama Ibu Irni Susanti meninggal dunia di RS Medika Dramaga, alamat Kampung Ciapus, Sukamakmur, Ciomas. Yang kedua ada Ibu Ulan meninggal dunia di RS PMI, alamatnya di Kampung Ciapus, Sukaluyu, Taman Sari. Yang ketiga, Ibu Nurhayati meninggal dunia di RS PMI juga nih. Alamatnya di Kampung Kompas, Desa Sukaluyu, Taman Sari. Dan yang terakhir ada Ibu Yuli meninggal dunia di RS UMMI, alamatnya di Desa Sukamakmur. musibah, rugrug, ya Allah. Ini bagus. Wah, Nih tetangga, jadi dugaan penyebab bangunan ini runtuh itu diakibatkan karena over kapasitas nih tetangga. Jadi Mami dapat informasi ini si bangunannya itu cukup untuk 100-200 orang. Namun pada saat kejadian, menurut informasi yang Mami dapatkan itu dimasuki 500-600 orang. Gimana nggak ambruk karena ya over kapasitas itu kan. Analisa penyebab kejadian yaitu struktur bangunan yang sudah tidak kuat menahan beban lebih sehingga mengalami ambruk. Padahal bangunan ini baru dibangun sekitar 6 bulan yang lalu. Sampai saat ini, untuk korban yang meninggal dunia, sampai semalam ada 4 orang. Kemudian yang luka-luka baik luka berat maupun ringan sebanyak 126 orang nih tetangga. Kata Kapolsek Ciomas, Kompol Yudi Kusyadi ditemui di lokasi. Istri pimpinan Majelis Taklim, Mariatul Kibtiyah, mengatakan peristiwa itu terjadi ketika rangkaian peringatan Maulid Nabi sedang berlangsung. Ketika Maulidan hanya dihadiri khusus jemaah perempuan. Kejadiannya sudah beres baca marhaban atau pujian untuk Nabi. Lagi baca syair-syair, sesudah doa-doa, mau langsung tausiah atau ceramah, tapi keburu ambruk. Belum terlaksana tuh tausiah itu, langsung ambruk. Kata Ibu Mariatul didampingi sang suami Jul Padli Harahap. Posisi saya ada di tengah sama santri, di depan karena saya kebetulan pimpinan maulidannya. Langsung grek ambruk, makanya banyak yang tidak tertolong, tidak ada aba-aba. Cuma ambruknya agak lama, tidak cepat.
Tapi saya sadar kayak kiamat, saya lari dan keluar lewat jendela. Setelah itu saya langsung ke bawah, langsung teriak. Langsung suami saya ke bawah, terus warga pada datang bantu, ujar Ibu Mariatul. Nah, tetangga sebelumnya Mami jelaskan dulu nih struktur bangunannya tersebut. Jadi, bangunan ini memang diperuntukkan untuk beberapa kegiatan keagamaan. Nah, salah satunya kan peringatan Maulid Nabi ini. Jadi, si bangunannya ini ada 2 lantai nih. Nah, yang lantai kedua ini yang dijadikan untuk acara peringatan Maulid Nabi. Nah, si bangunannya ini terinfo itu baru dibuat. Memang belum rampung 100%. Nah, itu tuh baru 6 bulan dibuatnya semenjak berarti 6 bulan ke belakang kira-kira setelah lebaran baru selesai tuh, tapi memang belum rampung 100% karena emang masih ada acian-acian. Nah, dari situ si siapa namanya jamaahnya itu berada di lantai 2 nih. Jadi bukan dia di lantai 1 terus ambruk atapnya ke bawah, melainkan si jamaahnya itu memang jatuh ke bawah gitu loh. Karena yang untuk menahan si orang-orang ini gitu. Jadi jatuh ke bawah. Sangat sedih banget ya soalnya sampai ada 4 orang yang meninggal gitu, dan Mami juga punya videonya uh, ketika memang sudah runtuh nih, jadi banyak peninggalan-peninggalan dari korban. Ada korban itu ada anak-anak, karena memang ya itu kayak pengajian ibu-ibu gitu loh. Jadi yang datang itu ibu-ibu sama anaknya. Dan pada saat hari H itu ada ibu-ibu yang masuk di dalam dan ada yang di luar. Nah, memang kan yang tadi aku bilang kapasitasnya udah melebihi batas nih gitu. Dan ini kita simak dulu videonya ya. Nah, tetangga tadi udah lihat kan video yang Mami sajikan, di situ banyak banget ya barang-barang peninggalan dari para korban, khususnya korban anak kecil. Di situ ada sendal-sendal yang ya Allah masih kebayang gak sih anak-anak itu pada ikut ngaji, ikut taklim gitu ya. Karena Mami ngebayangin sih kalau itu anak Mami, ya Allah nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan semoga anak-anak kita pada dijaga, dilindungi Allah. Dan untuk para korban, Mami sih berharap semoga sehat selalu ibu-ibu maupun anak-anaknya, dan semoga anak-anak yang jadi trauma itu mendapatkan trauma healing atau pengobatan untuk trauma tersebut. Nah, Mami mempunyai video sesi wawancara dengan Bapak Ketua Ponpes, yaitu Bapak Zulfadli. Jadi kita tonton dulu ya. Izin Pak, dengan siapa Pak? Dengan Pak Juwapadi Harahap. Mau tanya tentang kejadian yang musibah yang kemarin itu Pak. Bisa ceritakan sedikit Pak kronologinya Pak? Kejadiannya jam berapa, pukul berapa, terus sedang ada aktivitas apa Pak? Kejadiannya kemarin diperkirakan pukul 9.30 dalam acara Maulidan ibu-ibu. Kami pun memang antusias ya dari warga ikut acara Maulidan.
mungkin ya kalau ada kejadian kita yang memang udah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Untuk jamaah yang kemarin yang hadir itu ada sekitar berapa banyak, Pak? Untuk jemaah yang hadir ya itu diperkirakan 400 orang, namun yang ada di dalam majlis itu diperkirakan 150 orang, namun yang lainnya itu semua kan pada di luar, apalagi ibu-ibu yang bawa anak, pasti dia pengennya keluar masuk seperti itu. Berarti yang kemarin datang itu mayoritas ibu sama anaknya, Pak ya? Ya kemarin ibu sama anaknya, kalau ibu-ibu mah. Untuk ucapan bela sungkawa, Pak, untuk korban yang meninggal, Pak. Ya, saya selaku pemilik Majelis Taklim As-Sohibiyah, saya mengucapkan berduka cita atas meninggal dunia yang 4 orang dan yang 80 orang luka parah dan luka ringan yang masih dapat rumah sakit. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan yang masih dirawat rumah sakit semoga cepat sembuh kembali. Sekali lagi Mami ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk keempat korban meninggal dunia. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan itu mendapatkan ketabahan serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dan untuk para korban luka-luka semoga cepat sembuh ibu-ibu dan anak-anak, dan ya kita nggak tahu ya musibah itu datang kapan aja, kita juga nggak bisa menyalahkan siapapun. Dan jangan lupa selalu dukung channel Mami dengan cara subscribe di bawah ini, like dan komen pastinya. Kalau kamu punya cerita seru yang mau Mami ceritakan, boleh banget tinggal kirim ke email di bawah ini. Jangan lupa selalu tonton video Mami sampai selesai, jangan di skip iklannya. Terus sebarin ke teman-teman tetangga di sosmed ataupun teman-teman di rumah untuk selalu nonton dan subscribe channel Mami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.